banyak sekali followers kita Coach Nova yang merindukan sosok Coach Nova yang kurang lebih 5 tahun ya Coach Nova ya di Persib Bandung ya dulu. Saya 4 tahun di Bandung. 4 tahun ya? Oke, 4 tahun. Tapi sebelum kita ngobrol soal kegiatan Coach Nova saat ini, mungkin banyak teman-teman di PRFM, followers PRFM ini ingin tahu sebetulnya Coach Nova mengawali karir sebagai pesepak bola profesional ini seperti apa nih Coach Nova? Ya mungkin sama dengan pemain-pemain yang lainnya ya, karena di awalnya saya mungkin dari ikut di SSB, setelah SSB ya mengikuti jenjang-jenjang selanjutnya, ada di junior, Piala Suratin, sebelum akhirnya masuk di itu setelah pulang dari Primavera Bareti di Itali. Oh, Primavera. Jadi Coach Nova ini ya, salah satu penggawa yang ikut program Primavera ya? Betul di Itali, 1 tahun. Oke. Baik. Coach Nova, kalau tidak salah dulu Coach Nova ini sebelum terkenal sebagai back handal, Coach Nova dulu seorang striker yang mengawali karirnya ya Coach Nova ya? Betul. Di SSB saya striker, di Bareti juga striker. Striker juga ya? Pra Olimpiade saya dirubah ke stopper dan di Persebaya kita di stopper. Oke, baik. Tapi dari awal karir menjadi striker kemudian menjadi back, apakah sulit untuk beradaptasi begitu Coach Nova? Karena posisinya tentu berbeda ini. Kalau sulit mungkin enggak ya, tapi semakin memudahkan saya karena dulu awalnya saya sebagai striker, jadi setelah saya pindah ke belakang, pergerakan striker seperti ini, jadi saya lebih memahami apa yang striker biasa lakukan. Jadi karena saya baik. Ya kelebihan keuntungan sendiri sih. Oke. Jadi tahu ya cara marking dan pergerakan striker itu seperti apa begitu ya Coach Nova? Iya, betul. Oke, baik Coach Nova. Coach Nova ini bisa dibilang menjadi legenda di 2 klub besar di Indonesia, terutama di Persebaya dan juga Persib Bandung begitu. Di Persebaya Coach Nova berhasil mempersembahkan gelar Liga Indonesia ya ketika itu ya Coach Nova, dan akhirnya pindah ke Persib Bandung. Tapi perasaan Coach Nova bermain di Persebaya dan juga di Persib Bandung, perasaannya seperti apa bermain di klub besar dua klub besar ini Coach Nova? Ya pasti hal yang pengalaman yang sangat luar biasa ya dalam karir saya ya, berada di 2 tim yang mempunyai basis supporter sangat luar biasa ya, Persebaya dengan boneknya, Persib dengan Vikingnya, dan saya bilang itu menjadi pengalaman yang luar biasa dalam karir saya karena saya cukup senang lah berada di 2 klub tersebut. Baik. Tapi Coach Nova ketika ada tawaran dari Persib Bandung dan membuat Coach Nova menerima tawaran tersebut, apa ya alasannya Coach Nova? Yang pertama saya ingin mencoba pengalaman lain ya selain di Persebaya. Selain itu kan kedekatan dari bonek dan Viking menjadi salah satu alasan saya pertama untuk bisa kembali akhirnya ke Persib Bandung. Karena sebelumnya juga 1 tahun sebelum saya ke Persib, saya sudah ditawarin oleh Persib, tapi karena saat itu Persebaya masih ada di divisi 1 ya waktu itu, dan saya punya keinginan mengembalikan Persebaya ke divisi utama, baru setelah itu saya mencari pengalaman di luar Surabaya. Dan akhirnya meminang Persib Bandung begitu ya Coach Nova? Ya. Oke, baik. Coach Nova tentu bermain di Persib dan juga di Persebaya, tuntutan untuk meraih gelar juara tentu sangat tinggi sekali begitu ya, dan yang Anda rasakan ketika tuntutan itu datang, apakah cukup berat atau seperti apa nih Coach? Ya itu tantangan yang suka saya jalani ya, tapi sayang bersama Persebaya saya bisa membawa Persebaya kampion di divisi utama, divisi Liga 10 kalau nggak salah waktu itu. Tapi saya selama di Persib saya belum bisa memberikan gelar pada Persib pada saat itu. Oke, baik. Tapi ketika Coach Nova pindah ke Persib, bagaimana respon teman-teman bonek sendiri Coach? Ya kebetulan bonek sama Viking kebetulan hubungannya juga sangat baik, dan mereka cukup mengerti lah dengan keputusan yang saya ambil waktu itu. Baik. Karena ya juga kan semua supporter Indonesia ini bersaudara, termasuk juga Viking dan bonek yang punya ikatan erat begitu ya Coach ya? Ya itu salah satu kenapa saya akhirnya bisa ke Persib juga. Baik. Coach, saya jadi teringat dulu ketika menonton Anda bertanding di Stadion Siliwangi. Mungkin teman-teman di Bandung sangat ingat sekali ketika Anda mencetak gol dan melakukan selebrasi seperti suster ngesot. Nah, kalau boleh tahu inspirasi dari mana itu Coach? Kalau inspirasi saya juga bingung nih, karena kebetulan saya juga takut dengan film horor kan, karena identiknya dengan horor, dan saya cukup
Sebenarnya Oke. kenapa ngesot ya, tapi saya di situ cuma berpikir apa sih yang bisa diingat orang dari seorang Nono Varianto. Oh, oke, oke, Jadi baik. kenapa akhirnya setelah saya mempunyai insting cetak gol, akhirnya saya buat selebrasi Suster Ngesot dan itu menjadi yang diingat sampai sekarang lah. Baik, baik. Tapi kok selama dulu ketika bermain melakukan selebrasi suster ngesot, tapi pernah melihat suster ngesotnya, coach? Nggak berani. Nggak berani. Ya cuma lihat gambarnya aja, caranya aja deh. Itu saya. Oke, baik. Baik. Jadi berawal dari hobi Coach Nova yang suka nonton film horor begitu ya, akhirnya tercetuslah selebrasi suster ngesot tersebut ya, Coach Nova ya. Ya bisa dikatakan begitu. Oke, baik, baik. Coach, tapi selama bermain di Persib Bandung selama 4 tahun, pertandingan yang mana yang sampai saat ini Coach Nova tidak bisa lupa begitu, Coach? Semua pertandingan saya pikir menjadi hal-hal yang luar biasa buat saya ya, dan setiap saya lagi di rumah saya selalu mengulang kembali melihat video-video tersebut dan saya bilang semua momen bersama Persib Bandung adalah momen yang luar biasa buat saya dalam karir sepak bola saya. Karir sepak bola ya, tentu saja Ya. karena sebuah kebanggaan ya, Coach ya. Betul, betul, betul. Oke, baik, baik, Coach. Ini Bobotoh tentu sangat merindukan sekali aksi Anda di lapangan begitu ya, ketika dulu Anda berduet dengan Nick Nyobe ya, kalau tidak salah ya, Coach ya. Ini lebih sama Patricio Jimenez. Ya. Patricio Jimenez begitu. Tapi perasaan Anda ketika bermain di Stadion Siliwangi yang begitu banyak sekali bobotoh, menyaksikan seperti apa nih, Coach, perasaannya, Coach? Ya itu yang menjadi sebelum pertandingan menjadi motivasi saya yang berlipat ya, karena saya masih ingat kalau saya mau ke Siliwangi kan dulu mesnya masih di Jalan Bali. Oh ya, di Jalan Bali ya. Nah, setiap saat setiap lampu merah sebelum Siliwangi itu sebelum lihat euforia Siliwangi yang sangat udah pasti penuh nih sebelum bis datang, itu menjadi motivasi tersendiri saya sih untuk tampil lebih maksimal di pertandingan. Baik, baik. Dan sampai sekarang belum tidak bisa dilupakan begitu, Coach ya? Ya itu yang nggak bisa saya lupakan, karena saya masih ingat kalau udah sampai di lampu merah itu, kalau udah lihat stadion udah pasti penuh, udah biru semua, itu menjadi motivasi buat saya. Oke, baik, baik. Cerita Coach Nova ya ketika bermain di Persib begitu, followersnya Pak Arakan. Tapi ketika selesai bermain di Persib, Anda kemudian hengkang ke Sriwijaya FC ya, Coach? Iya. Baik, baik. Betul. Dan ketika memutuskan hengkang ke Sriwijaya FC, apakah sempat terpikir Coach Nova ingin mengakhiri karir di Persib, Coach, kala itu? Ya awalnya memang dalam pemikiran saya inginnya pensiun di Persib ya, tapi kan situasinya kita di era profesional, mungkin di saat itu setelah tahun selanjutnya saya mungkin tidak sesuai dengan skema pelatih, mungkin bisa saja, walaupun harapan pribadi saya bisa pensiun di Persib, tapi memang mungkin itu jalan saya untuk mengakhiri karir saya. Baik, baik. Walaupun tidak mengakhiri karir di Persib, pensiun di Persib, tapi nama Coach Nova pasti selalu ingat di ingatan bobotoh begitu, Coach ya, dengan pekerjaan Anda, gol-gol Anda di Persib begitu, Coach Nova. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Coach Nova, tapi kalau ketika memutuskan bergabung dengan Sriwijaya FC, kemudian Anda juga merasakan gelar juara Liga Super ya di Sriwijaya ya, FC. Betul. Baik, baik. Nah, perbedaan membawa juara Sriwijaya FC dan membawa juara Persebaya, apakah ada bedanya atau sama aja nih, Coach? Ya, hampir-hampir sama situasinya dengan waktu di Persebaya juga ya, di Sriwijaya juga karena didukung dengan komposisi pemain yang sangat komplit ya saat itu, jadi menjadi ya mungkin itu rencana Tuhan untuk Sriwijaya menjadi juara. Dan itu menjadi penasaran saya adalah kenapa itu tidak bisa saya lakukan di Persib, itu aja selama 4 tahun. Yang itu masih pemikiran saya sampai sekarang sih. Oke, baik. Coach Nova, followers kita ada yang bertanya, ini dari Kang Reza Nurfahreza. Coach Nova, saya ingin tanya kedekatan Anda dengan Mas Haryono seperti apa ketika di Persib ini, Coach? Ya, awal mula kan kalau di 2007 pertama kali saya masuk di Persib kan saya cukup dekat dengan Tema ya waktu itu ya. Iya, Tema. Tapi setelah 2 tahun cedera dan keluar, setelah itu kedekatan saya dengan Haryono menjadi sangat dekat karena kebetulan kita juga satu kamar ya setelah itu. Oke, baik. Sangat baik lama. Baik. Tapi Coach selama bermain di Arseto dulu, kemudian di Persib, di Persebaya, di Sriwijaya, pemain mana yang kira-kira menurut Coach Nova ini sangat sulit untuk dihadapi begitu, Coach? Hampir rata-rata pemain asing yang ada di Indonesia cukup baik ya, tapi saya lihat Gonzales yang waktu itu menjadi lawan yang sangat sulit karena selain licik juga pinter aja dia, banyak bohongnya.
Oke, Selain oke. Franco Hita satunya, Franco Hita. Franco Hita ya. Ya. Oke, baik, baik. Jadi ketika bertemu dengan Gonzalez dan juga Franco Hita, pasti ini sulit banget begitu, Coach ya? Ya harus lebih waspada aja sih. Wah, diwaspadai baik, Coach. Ini ngomong-ngomong setelah mengakhiri karir ketika itu di Sriwijaya, Coach ya, karir sebagai pemain. Karir terakhir saya di PBR. Oh, di PBR. Oke, Ya. baik. Di PBR berapa tahun, Coach? 2 tahun. 2 tahun. Sama-sama Semen, yang kedua sama Dejan. Hampir 3 tahun malah. Hampir 3 tahun. Oke, baik. Dan setelah itu melanjutkan karir sebagai pelatih, Coach? Pelatih, ya betul. Baik. Apakah setelah memutuskan untuk menjadi pelatih sempat mengikuti kursus kepelatihan dulu atau seperti apa nih, Coach? Pasti karena kebetulan waktu di PBR di tahun kedua kebetulan ada lisensi CAFC, jadi saya ambil itu menjadi modal saya untuk menjadi pelatih sih. Setelah itu baru 1 tahun selanjutnya baru di B, baru 1 tahun saja baru di AFC. Oh, oke, baik. Dan sekarang akhirnya Coach Nova ini menjabat sebagai asisten pelatih U19 ya? Ya, betul di tim nasional. Oke, baik. Nah, ini Coach berbicara mengenai karir Coach Nova sekarang sebagai pelatih tim nasional U19. Ya. Perasaan ketika Coach Nova dulu berkarir sebagai pemain timnas dan sekarang menjadi pelatih, apa yang menjadi kesulitan, Coach? Yang kesulitan pasti berbeda ya di saat kita jadi pemain kan kita tidak memikirkan hal-hal lain selain sepak bola ya. Tetapi kalau setelah jadi pelatih kan banyak yang harus dipikirkan. Bagaimana mengontrol pemain, bagaimana mengontrol pemain di luar lapangan, apalagi sekarang dengan media sosial yang sangat luar biasa menurut saya, ini menjadi tantangan kita sebagai official tim nasional untuk menjaga pemain dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi PR-nya tambahan jadi PR. Oh, jadi PR-nya seperti itu ya. Apalagi kan teman-teman di U19 juga secara mental mungkin belum bisa terbangun dengan baik ya, Coach ya? Ya, betul. Jadi memang harus masih dikontrol sih masalah media sosial. Masih terus dikontrol baik. Tapi sejauh ini Coach, ketika Anda sebagai asisten pelatih, apakah pola pendekatan seperti apa yang dilakukan Anda kepada para pemain timnas U19 nih, Coach? Ya, pendekatannya hanya mengingatkan sebenarnya kalian sebagai pemain tim nasional menjadi sorotan semua pihak ya, bukan hanya misalnya dari Bandung, tapi kan udah pemain tim nasional, sorotannya udah nasional. Jadi saya harapkan mereka bisa menjaga attitude mereka di luar lapangan, dalam bijak dalam bermedia sosial. Jadi karena dia jadi panutan, jangan sampai membuat contoh-contoh yang tidak baik bagi pesepak bola lainnya yang menjadi sorotan sebagai pemain nasional. Baik. Karena beban juga ya, baik. Beban juga ya mengemban sebagai pemain timnas itu ya. Ya, karena takutnya nanti performa mereka jadi menurun kan gara-gara di media sosial. Oke, baik, Coach. Ini ngomong-ngomong, sekarang itu memang COVID belum menandakan penurunan begitu, Coach, ya, angka penurunan. Tapi kalau melihat sepak bola di Indonesia sendiri yang saat ini benar-benar vakum ini, yang Coach Nova rasakan seperti apa ini dari tim nasional sendiri, Coach? Ya, yang pasti menjadi masalah tersendiri buat coach ini pastinya ya, karena di sini dalam menentukan program juga menjadi kesulitan karena adanya COVID kan terkadang kita terkena PPKM atau pembatasan sehingga tidak bisa melakukan TC. Selain itu kan kita juga dalam melihat potensi-potensi pemain yang ada di Indonesia menjadi berhenti dulu nih karena tidak adanya kompetisi yang berjalan sehingga coachin sendiri juga akan kesulitan untuk melihat potensi-potensi pemain yang sudah ada saat ini. Oke, baik. Dengan kata lain tidak adanya kompetisi ini tentu pengaruhnya sangat besar sekali, Coach, ya, untuk tim nasional. Iya, betul. Apalagi kondisi pemain juga pasti akan tidak dalam kondisi yang prima di saat ini. Baik. Tapi dengan tidak adanya TC, kemudian juga latihan dan lain sebagainya, nah ini untuk menjaga performa para pemain seperti apa nih, Coach? Teman-teman asisten pelatih ini, Coach? Ya, kami mengingatkan pemain tetap menjaga kondisinya ya, selain latihan mandiri di rumah dan rencana di tanggal 8 kita akan mengumpulkan pemain tim nasional senior. Oke, baik. Kapan, Coach, rencananya? Tanggal 8. Oh, tanggal 8 di Jakarta? Jakarta. Oh, di Jakarta, baik. Ini untuk mungkin persiapan turnamen dalam waktu dekat? Pra-Piala Dunia. Ya, Pra-Piala Dunia. Oh, Pra-Piala Dunia, baik. Nah, ini Coach, kemarin kalau tidak salah ada sempat Indonesia ini terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia begitu ya, untuk tahun 2021 dan akhirnya FIFA menunda begitu penyelenggara ini karena COVID masih saja tinggi. Nah, bagaimana persiapan yang sudah dibangun sejak lama dan tiba-tiba ini harus berhenti karena
pandemi COVID-19 terutama untuk event sekelas Piala Dunia nih Coach? Ya itu menjadi, ya bukan penyesalan juga ya, tapi memang situasi saat ini memang harus mengharuskan seperti itu, walaupun jujur persiapan yang udah dilakukan dari coach sendiri, dari periode latihan, dari persiapan-persiapan kita TC di Kroasia dan Spanyol sebenarnya sudah sangat-sangat maksimal ya, tapi ya situasinya memang yang membuat harus Piala Dunia harus diundur di 2023 ya. Dan mau nggak mau persiapan apa yang udah kita buat selama ini ya itu sekarang menjadi investasi buat tim nasional di masa yang akan datang sih. Karena pemain-pemain tersebut akan naik level di usia di atasnya, sehingga di saat nanti mereka naik di level U22 di SEA Games atau di U23 mereka udah bisa lebih siap setelah mendapat bimbingan dari coach selama 1 tahun kemarin. Oke, baik. Jadi memang ini dampaknya sangat besar sekali ya Coach ya, terutama untuk pasti. mental para pemain ya Coach. Ya pasti, karena kita terakhir di Spanyol pemain juga ya sedih sih pasti, tapi mereka cukup bisa menerima dengan situasi ini. Iya, baik. Tentu saja harapan kita COVID-19 ini segera berakhir ya Coach ya, agar bola bisa kembali bergulir ya Coach ya. Bukan normal kembali. Baik. Coach, apakah dalam waktu dekat Coach Nova mungkin punya target untuk melatih tim di Liga 1? Ada nggak Coach? Ya, sebagai pelatih saya pasti punya target ya, target pribadi saya lah. Bagaimana 5 tahun saya seperti apa, dan harapannya sih saya ingin melatih di luar. Di luar ya Coach ya? Walaupun tidak terlepas kemungkinan Liga 1, kita lihat ke depan lah seperti apa. Oke, baik. Ada juga ini dari Kang Rahman, Coach Nova, semoga nanti di kesempatan yang akan datang dan tiba, Coach Nova ini bisa melatih Persib Bandung. Saya ingin Coach Nova menjadi pelatih Persib nih Coach. Mungkin bisa ditanggapi Coach. Amin. Semoga kalau ada jalannya pasti itu harapan terbesar saya selain di Persib juga Persebaya ya. Baik. Coach, ini ada yang bertanya juga, mungkin Coach Nova sempat ingat dulu ketika masih berseragam Persib dari Kang Bibin. Coach boleh cerita sedikit mungkin kejadian ketika dulu di Gelora Bung Karno masih berseragam Persib, waktu itu Coach Nova ini dikerumunin banyak pemain Persija. Nah, ketika itu ada insiden apa ini Coach sampai bersih tegang seperti itu Coach? Ya kejadian waktu itu Gonzales waktu itu dia bawa bola, kebetulan dia di sliding siapa saya lupa, kalau nggak salah si Ismail kalau nggak salah. Ya itu secara refleks aja sih. Refleks ya Coach? Saya maju gitu aja. Oke, baik. Karena biasanya buruk, semoga jangan ditiru sih. Jangan ditiru ya. Oke. Coach Nova berarti masih ingat ya momen-momen dulu ketika di Persib, di Persebaya juga masih ingat ya Coach ya? Pasti. Semua apa yang terjadi, dulu saya kemana saja waktu di Persib juga pasti saya. Oke, baik. Tapi Coach dulu waktu di Persib yang paling dekat dengan Coach Nova siapa nih selain Haryono Coach? Selain Tema Mursadat juga? Ya 2 pemain itu yang menjadi yang paling dekat sama saya, karena kita juga kebetulan satu kamar sampai saya keluar dari Persib kan terakhir dengan Haryono juga. Oke, baik. Ada juga Coach yang bertanya, Coach Nova setelah jadi asisten pelatih Timnas U19, apakah masih suka ngesot Coach kalau ngelatih? Ngesot enggak lah, saya nonton aja sekarang. Nonton aja Coach ya? Oke, baik. Itu pemainnya nanti. Tapi kalau ada pemain yang ikutin selebrasi Coach Nova, gimana nih Coach? Ya ada aja, mereka bercanda-canda aja sih. Pokoknya saya kalau ngegolin, saya mau ngesot, ya silakan lah. Silakan lah ya Coach ya. Oke, yang penting mah bisa memberikan kontribusi yang baik ya Coach untuk tim nasional ya. Betul, amin. Oke, baik. Coach Nova, mungkin ini sedikit flashback lagi Coach Nova. Ada juga yang bertanya, tahun 2007 lalu Persib memang menjadi juara paruh musim ya Coach, ketika dilatih oleh Arcan Yuri, dan Coach Nova juga menjadi bagian tim Persib, dan ketika di putaran kedua merosot begitu prestasi Persib. Dan seperti apa perasaan teman-teman terutama Coach Nova ketika di putaran pertama ketika itu Persib jadi juara paruh musim, dan di putaran kedua justru turun nih Coach? Ya jujur sebenarnya di saat itu menjadi tim-tim yang sangat luar biasa menurut saya, dengan komposisi tim yang sangat luar biasa, dengan komposisi pelatih juga sangat luar biasa, karena di situ ada Pak Jajang, ada Kang Robi, Kang Anwar, dan sampai saat ini fotonya itu masih ada. Oh, masih ada ya, luar biasa. Karena saya bilang itu momen yang menurut saya yang dalam karir saya tidak bisa saya lupakan bersama Persib. Oke, the dream team ya Coach ya? Ya, the dream team menurut saya selama saya ada di Persib, dan saya bilang itu tim yang luar biasa, dan
mungkin ya itu ada sedikit kesalahan lah, saya bilang di putaran kedua kita melepas pemain, waktu itu Nyek keluar sehingga mengganggu leaders timnya jadi tidak baik. Dan saya pikir jadi sedikit masalah setelah kita ada pergantian pemain, jadi masalah Persib waktu di putaran kedua. Oke, baik. Dan memang sebuah tim ada fase ketika memang bagus dan juga down begitu, Coach ya. Baik. Iya, betul. Baik. Tapi saya kemarin sempat stalking juga Instagramnya Coach Nova. Coach Nova sempat mengapresiasi Jurgen Klopp di Liverpool, Coach, yang membutuhkan waktu sampai 5 tahun dan bisa membawa Liverpool juara, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi beberapa pelatih dan juga tim-tim di Indonesia begitu ya, dan seperti apa proses dan lain sebagainya agar bisa menjadi tim juara. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Coach? Ya jujur, dengan berhasilnya Klopp waktu itu juara bersama Liverpool kan tidak bisa sulap hanya 1 tahun pegang langsung juara kan, dan itu yang saya lihat tidak bisa terjadi di Indonesia. Karena mereka hanya melihat di Indonesia hanya melihat hasil. Kalau pelatih hasilnya jelek ya dalam masa 1 tahun pecat aja. Karena memang dari dukungan dari penonton juga sangat berpengaruh ya bagi penasihat klub ya. Kayak saya masih ngikutin Persib pada Radovic yang baru belum mulai udah dipecat. Saya bilang itu harus masyarakat atau supporter atau manajemen harus mengikuti proses yang ada, karena pelatih bukan tukang sulap. Pelatih tidak bisa dalam 1 kali datang langsung timnya juara, kan nggak bisa juga. Jadi mereka butuh proses adaptasi dengan situasi di dalam tim, situasi dengan manajemen, atau mungkin mengambil pemain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu kan membutuhkan proses, nggak bisa yang 1 tahun. Jadi harapannya sih kedepannya mengikuti proses itu yang harus supporter juga bisa paham, manajemen juga bisa paham. Baik. Tentu saja sepak bola membutuhkan proses ya, Coach ya, dan tidak bisa secara instan ya. Baik. Coach Nova, mungkin banyak sekali para pemain sepak bola yang saat ini masih aktif bermain sepak bola. Ada juga mungkin anak-anak muda yang tentu saja melihat tayangan-tayangan Anda di YouTube dan terinspirasi dari sosok Coach Nova Arianto gitu, dan ingin berseragam Persib dan ingin menjadi back andal seperti Anda. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada para masyarakat, terutama anak-anak sekarang yang memang ingin menjadi pesepak bola, Coach Nova? Ya, saya cuma bisa berpesan sepak bola sekarang menjadi pekerjaan yang menjanjikan sih sebenarnya. Tapi situasinya memang saat ini kan lagi COVID dan sekarang lagi berhenti. Tapi seandainya semuanya udah bisa berjalan normal, saya bilang sepak bola bisa menjadi pekerjaan yang cukup layak lah bagi kita untuk hidup. Dan itu semua memang membutuhkan kerja keras, dan saya minta semua pemain-pemain yang masih usia dini ya ikuti prosesnya, terutama orang tua yang ada di usia dini juga sama. Jangan paksakan anaknya untuk buru-buru naik di kelasnya, di level di atasnya. Tapi tetap ikuti prosesnya untuk dia bisa mengikuti jenjang-jenjang yang diikutinya sampai benar-benar dia menjadi pemain profesional. Baik. Untuk kerja keras, disiplin, kerja latihan yang serius, disiplin, itu aja sih ya. Baik. Tentu kunci keberhasilan tim nasional dan juga sepak bola Indonesia adalah dari regenerasi ya, Coach ya? Iya, betul. Karena kalau regenerasi kita nggak baik ya timnasnya juga akan baik. Oke, baik. Coach Nova, ada juga pertanyaan dari kita ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Tanggapan Coach Nova soal Liga 1 yang belum ada kabar seperti apa nih, Coach Nova? Kalau jujur sih itu pasti ya kita sedih ya, pasti bukan saya aja, semua elemen sepak bola, dari pemain, dari pelatih, dari manajemen maupun penjual baju yang ada di stadion, pasti semuanya sedih. Tapi sekarang kita udah dapat kabar baik ya, semoga setelah Lebaran benar-benar kompetisi bisa berjalan dan roda kompetisi bisa membuat pemain, pelatih dan semuanya bisa hidup kembali. Baik. Mudah-mudahan ya, Coach ya, segera bergulir kembali Liga 1. Dan tentu saja harapannya sekarang sepak bola ini hiburan ya, Coach ya, dan mudah-mudahan bisa segera digulirkan kembali oleh PSSI dan pihak. Amin. Baik. Coach, terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terutama untuk publik Bandung yang saat ini kangen dengan Coach Nova Arianto, baju nomor punggung 30 ya, yang suka ngesot-ngesot. Ya, yang pertama salam banget saya buat semua bobotoh yang ada di Bandung. Jujur, saya rindu dengan Bandung, dengan situasi yang ada di Bandung, dan terus dukung Persib dengan militan, tetapi tetap dengan sportif.
dukung Persib di saat kalah, seri ataupun menang, saya yakin Persib ke depan bisa lebih baik lagi dengan dukungan bobotoh yang sangat-sangat luar biasa. Baik. Coach Nova Arianto, terima kasih sudah bergabung di Instagram PRFM, Coach. Ya, siapa? Baik, nanti kapan-kapan main ke PRFM ya, Coach, ya, di Bandung, Coach. Oh, siap lah kalau di Bandung kabarnya. Oke, baik. Salam untuk keluarga, Coach Nova. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Selamat sore, Coach. Sore. Ya. Sore.